Jingga tahu di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya akan terjadi sesuai dengan yang sudah ditakdirkan. Namun rasanya ia masih sulit untuk percaya bahwa orang yang tadi ia bicarakan dengan Davin kini ada di hadapannya. Dia Angga Pramudia, teman seperjuangan Jingga saat menjalani perawatan di rumah sakit beberapa tahun silam. Jadi, kamu sudah menikah? Angga melirik Davin sejenak yang sedang menelpon di kejauhan. Jingga mengangguk. Iya sudah, kurasa dia sangat menyayangimu sampai-sampai dia mereservasi seluruh restoran ini cuma untuk makan siang sama kamu. Angga terkekeh kecil seraya mengalihkan pandangannya dari Davin ke arah Jingga yang duduk di hadapannya. Kini keduanya sedang duduk di dalam restoran setelah Jingga meminta izin pada Davin untuk bicara sebentar dengan Angga. Apa? Mereservasi seluruh restoran? Jingga terkesiap. Pantas saja restoran ini sepi. Ternyata dia memesan semuanya untuk dia sendiri, gumamnya sembari menoleh pada Davin. Aku juga sempat kaget waktu dengar dari karyawanku ada orang yang mendadak memesan seluruh restoran ini tadi pagi. Angga kembali tertawa. Sekarang aku mengerti alasan kenapa dia rela melakukannya. Ternyata alasannya kamu, dan itu sangat masuk akal. Jingga meringis kecil. Dia tahu Davin sangat arogan, tapi Jingga tak pernah menyangka Davin akan sampai segila ini memesan restoran yang luas ini hanya untuk makan siang berdua. Ngomong-ngomong, kamu pemilik restoran ini? Tanya Jingga penasaran. Bukan, aku hanya mengelola. Pemiliknya tetap orang tuaku. Jadi sup kacang merah di sini juga resep dari ibumu? Angga mengangguk dan tersenyum. Begitulah, kamu tadi memakannya? Iya, kenapa sup itu? Aku jadi teringat Karena sup itu, aku jadi teringat dengan momen di masa lalu saat ibumu sering ngasih aku sup. Jingga menipiskan bibirnya. Angga terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan tatapan mengenang. Benar, sampai sekarang aku gak pernah lupa. Saat itu merupakan titik terendah dalam hidupku. Tapi Jingga melirik ke arah kaki Angga di bawah meja, lalu menatap wajah Angga lagi dengan penasaran. Boleh aku tanya sesuatu? Tentu, kaki kamu maksudku, kamu tumbuh dengan baik, Angga. Apa pada akhirnya ucapan dokter waktu itu salah? Kakiku akan cacat permanen. Dengan ragu, Jingga mengangguk. Angga kemudian tersenyum kecil. Ayahku akhirnya membawaku ke Italia. Aku dioperasi oleh dokter tulang terbaik di sana, ujar Angga. Padahal hampir semua dokter yang aku temui mengatakan kalau aku sudah nggak ada harapan. Tapi dengan izin Tuhan, dokter di Italia itu mampu menjadi perantara kesembuhan kakiku. Jingga tertegun. Ia merasa ikut senang dan terharu dengan kondisi Angga yang sekarang. Padahal ia ingat dulu Angga nyaris mengakhiri hidupnya sendiri karena sudah putus asa setelah meninggalkan restoran tersebut dan berpisah dengan Angga. Davin membawa Jingga ke sebuah mall. Selama dalam perjalanan, Jingga menjadi lebih pendiam dan terus-menerus memandangi kakinya. Jika kaki Angga bisa disembuhkan, kakinya pun pasti bisa, pikir Jingga. Namun, bukankah sekarang sudah terlambat? Angga melakukan operasi di Italia. Setelah 1 tahun ia kecelakaan, peluang sembuhnya masih sangat besar. Akan tetapi sekarang, Jingga sudah tidak memiliki harapan lagi. Kejadiannya sudah lewat dari 1 dekade. Tulang kakinya pasti tak bisa diperbaiki. Lagi pula, jika pun bisa diperbaiki, memangnya Jingga memiliki uang sebanyak itu untuk melakukan perawatan. Jingga mengembuskan nafas berat saat mengingatnya. Kamu lupa kalau ada aku di sampingmu, Jingga, bisik Davin yang berhasil mengeluarkan Jingga dari lamunannya. Jingga mengedarkan pandangan ke sekeliling dan ia baru sadar sekarang mereka berada di bioskop. Dev, kenapa kita kesini? Menurutmu?
Kita ke bioskop mau apa? Mau tidur? Sindir Davin, membuat Jingga seketika tersenyum samar. Kamu mengajakku nonton, itu terasa sangat aneh. Memangnya aku nggak boleh mengajak istriku nonton? Davin berdecak lidah. Ia merangkul bahu Jingga yang amat kurus itu dan mengajak Jingga duduk di kursi tunggu. Kamu mengabaikan aku dari tadi. Aku masih bisa bersabar, Jingga, tapi kesabaranku sangat tipis. Jangan mengabaikan aku lagi sekarang. Jingga sedikit menundukkan kepala. Maaf, gumamnya merasa bersalah. Jangan menunduk seperti itu. Jemari Davin mengangkat dagu Jingga. Tunggu dulu. Di sini sebentar, aku beli tiket dulu. Jingga mengangguk. Ia kemudian memperhatikan punggung Davin yang berjalan dengan tegap ke depan petugas pembelian tiket. Di antara sekian banyak lelaki yang mengantri, fisik Davin terlihat yang paling menonjol dan paling tinggi. Dia menjadi pusat perhatian orang lain di sekitarnya. Dan menyadari Davin diperhatikan banyak perempuan, entah mengapa tiba-tiba ada rasa tidak suka yang menyelinap di dalam hati Jingga. Tak lama, Davin kembali menghampiri Jingga dengan 2 tiket film komedi di tangannya. Ia sengaja memilih film tersebut karena ingin membuat Jingga tertawa. Namun pada kenyataannya, saat hampir semua orang di dalam teater itu menertawakan aksi konyol para pemeran di dalam film, Jingga justru malah terlihat biasa-biasa saja. Ekspresinya tetap datar, seolah-olah Jingga sudah kehilangan selera humornya. Jingga, kamu sama sekali nggak tertawa, bisik Davin di dekat telinga Jingga. Apa menurutmu film ini nggak lucu ya? Enggak, biasa aja menurutku. Aku tahu mereka bertingkah konyol seperti itu karena disuruh sutradara, jadi nggak ada yang lucu. Davin tercengang. Ternyata selain kaku dan pendiam, Jingga juga memiliki selera humor yang buruk. Jika itu di kehidupan sebelumnya, Davin akan sangat marah dengan respon Jingga yang seperti barusan. Dulu Davin marah karena sebenarnya ia ingin Jingga menjadi sosok yang bisa ia ajak berkomunikasi dengan baik. Ia ingin mengobrol dengan Jingga lebih dalam, tapi Jingga malah bersikap kaku. Jelas Davin sangat marah. Namun di kehidupannya yang sekarang, Davin justru memaklumi sikap Jingga yang kaku itu. Semakin berusaha memahami Jingga, Davin menjadi tahu kenapa Jingga menjadi sosok yang tertutup dan kaku. Aku akan mengubahmu menjadi perempuan yang ceria, batin Davin seraya menatap Jingga dengan tatapan sulit diartikan. Setelah keluar dari bioskop, Davin membawa Jingga ke salah satu outlet pakaian merek terkenal. Cari pakaian yang mana saja yang kamu suka, ucap Davin. Kamu nggak diizinkan keluar dari sini sebelum mendapatkan minimal 10 baju. Jingga tercengang mendengarnya, apalagi saat ia melihat tag price baju di toko tersebut. Lehernya nyaris tercekik karena gaji 1 bulannya saja hanya cukup untuk membeli 2 pakaian di sini. Dev, menurutku ini terlalu berlebihan. Itu menurutmu, tapi menurutku tidak. Tapi aku nggak mau lihat kamu pakai baju yang itu-itu saja dan lusuh, selah Davin sambil mengambil beberapa pakaian yang menurutnya cocok untuk Jingga. Kamu istriku dan sudah seharusnya kamu berpenampilan menarik di depanku. Jingga terdiam. Dan ya, seperti yang sudah-sudah, Davin bukan orang yang mudah dibantah. Akhirnya mau tak mau, Jingga memilih-milih pakaian yang ia suka. Dalam setahun bisa dihitung jari berapa pakaian yang Jingga beli. Jingga selalu menahan diri ketika ingin membeli pakaian yang bagus, sebab ia harus memikirkan biaya hidup dan masa depan Oliver. Selagi Jingga memilih-milih pakaian, Davin tak berhenti memandanginya. Entah mengapa ia seakan tidak bisa mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jingga mencuri seluruh fokusnya. Davin tersenyum kecil, lalu ia mengeluarkan ponsel dari saku dan menghubungi nomor telepon Vincent. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Sapa Vincent setelah panggilan Davin terangkat di dering pertama. Vincent memang selalu sigap. Aku mau kamu cari tahu tentang seseorang. Seseorang? Siapa lagi sekarang?
cari tahu laki-laki bernama Angga Pramudia. Dia pemilik restoran Star. Aku mau datanya malam ini juga, diserahkan padaku. Tidur di atas kasur lantai beberapa malam terakhir membuat persendian di tubuh Davin terasa pegal dan kaku. Davin mendengus kasar. Ia bersiap untuk menggerutu dan melampiaskan kekesalannya. Namun saat ia membuka kelopak mata, keinginannya untuk marah-marah seketika lenyap. Mata Davin mengerjap. Ia nyaris tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Davin pikir ia sudah mati dan terbangun di surga. Sebab yang ia lihat saat ini adalah wajah seseorang yang tampak seperti bidadari, tengah terlelap dengan damai. Cantiknya tidak berlebihan, tapi sedap dipandang lama-lama. Ada kesan sendu dalam wajahnya yang membuat Davin ingin melindungi wanita itu. Davin mendecak lidah. "Kamu terlalu berlebihan, Bung," omelnya dalam hati pada dirinya sendiri. Wanita di hadapannya itu bukan bidadari, dia Jingga Tania. Davin merasa dirinya sudah benar-benar gila, telah memuji wanita terlalu berlebihan. Davin menopang kepala dengan satu tangan, tidur miring menghadap Jingga tanpa sadar. Kedua sudut bibirnya terangkat. Ia tak pernah menyangka rasanya akan selega dan setenang ini kala Jingga menjadi pemandangan pertama yang ia lihat setiap bangun tidur. Saat Davin sedang asyik memandangi Jingga, tiba-tiba seorang bayi gempal tertawa kecil dan bangun, lalu menindih badan ibunya. Davin terkesiap. "Hei, jangan mengganggu ibumu," bisiknya sambil bangkit duduk dan mengibaskan tangannya di udara agar Oliver turun. Namun Oliver hanya tertawa dan menatap Davin dengan tatapan polosnya, tatapan yang membuat hati Davin terenyuh. Karena tak ingin tidur Jingga terganggu, buru-buru Davin menyelipkan kedua telapak tangannya di ketiak Oliver, menggendongnya dan membawanya keluar dari kamar. Tanpa disangka-sangka, Oliver malah menurunkan dua sudut bibirnya ke bawah, lalu disusul dengan rengekan dan air mata. Davin panik. "Jangan nangis." Pria berkaus oblong itu menempelkan jari telunjuknya di depan bibirnya. "Aku bukan orang jahat. Aku..." Davin berdam. "Aku ayah kamu, jadi aku gak akan menculikmu atau melukaimu. Jangan nangis." Namun tangisan Oliver semakin kencang. Dia meronta-ronta ingin kembali masuk ke kamar. Davin kelabakan. Ia memilih membawa anak itu ke balkon. "Lihat, Oliver, di atas ada burung. Lihat ke atas tuh." "Iya, betul ke sana." Oliver mendongak mengikuti arah telunjuk Davin, tapi tidak ada burung di langit, atau lebih tepatnya burungnya keburu pergi. Oliver kembali menangis. Davin mendecak lidah. "Hei, coba lihat mataharinya, indah bukan? Lalu lihat awannya juga. Awan itu memang kelihatan mendung, tapi jangan khawatir, angin akan segera membawanya pergi." Celoteh Davin dengan asal. Yang penting ia berbicara, supaya Oliver berhenti menangis, pikirnya. Oliver diam, menatap langit dan wajah Davin bergantian. Lalu detik berikutnya, ia kembali menangis. "Sial," umpat Davin dalam hati. "Apa yang harus kulakukan?" Alhasil, Davin membawa Oliver masuk lagi ke rumahnya. Ia menyerahkan mainan yang tersimpan di dalam box di ruang keluarga. Tapi Oliver menolak, dia tetap menangis. Davin mencoba mencari susu di dapur, tapi ia malah mendapati susu bubuk yang belum diseduh. "Aku belum pernah membuat susu sebelumnya," keluh Davin. "Tapi ya sudah, apa boleh buat?" Sambil menggendong Oliver dengan tangan kiri, tangan kanan Davin sibuk menyeduh susu. Arum sepertinya sedang pergi ke pasar, sehingga Davin tidak bisa menyuruh pembantunya itu. Davin secara asal memasukkan beberapa sendok susu bubuk sekaligus, lalu menyeduhnya dengan air dingin dari dispenser. Ia
menyerahkan botol dot itu pada Oliver. Anak itu mencobanya, namun lagi-lagi Davin mengumpat dalam hati ketika Oliver menolak susu buatannya tersebut. Baiklah, aku menyerah. Davin mendudukkan Oliver di meja makan. Bahu Davin terkulai lesu. Ternyata sesulit ini menenangkan bayi menangis, pikirnya. Apa kabar Jingga yang selama ini mengurus Oliver sendirian? Hati Davin kembali diliputi rasa sesal mengingat sikap buruknya di masa lalu. Tiba-tiba tanpa sengaja Davin melihat topeng Spiderman di dalam box mainan Oliver. Ia mengambilnya lalu iseng memakainya di depan anak itu, dan ajaib, tangisan Oliver seketika terhenti. Anak itu justru tiba-tiba tertawa. Apa? Dia senang melihat topeng ini. Davin terkejut sekaligus senang. Ternyata topeng ini lebih menyenangkan ditatap Oliver ketimbang wajah Davin, pikirnya. Davin menghela nafas. Tapi tidak apa-apa, yang penting Oliver berhenti menangis. Davin akan lakukan apapun. Ruangan makan itu seketika dipenuhi gelak tawa Oliver saat Davin bertingkah seperti Spider di depannya. Kalau ada yang melihat, Davin pasti kehilangan muka malu. Dev, Davin terhenyak dan menghentikan gerakan tangannya yang seperti Spiderman sedang mengeluarkan jaring dari tangan. Ia menoleh ke sumber suara dan wajah Davin seketika memerah di balik topeng itu. Apa yang kamu lakukan? Jingga dengan muka bantalnya melongo menatap Davin. Enggak. Davin tertawa sumbang sambil bergerak pura-pura sedang melakukan peregangan otot. Aku cuma lagi stretching aja. Jangan salah paham, aku gak lagi bertingkah aneh. Sial, apa yang aku ucapkan? Gerutu Davin dalam hati sambil tetap tertawa kering. Dan tanpa diduga-duga, tawa Jingga seketika terdengar berderai-derai membuat tubuh Davin langsung membeku. Jingga tertawa. Benarkah? Apakah Davin masih tidur dan ia sedang bermimpi? Davin tercengang, matanya terpanah melihat bagaimana cantiknya Jingga saat tertawa. Mata Jingga membentuk bulan sabit ke bawah, lesung di kedua pipinya terlihat menggemaskan, dan suara tawanya begitu renyah hingga Davin yakin ia akan candu dengan suara tawanya itu. Jantung Davin tiba-tiba berdetak cepat. Ia meraba dadanya sendiri agar debarannya kembali normal. Davin baru sadar dari keterpakuannya saat Jingga mengambil botol susu yang tadi dilemparkan Oliver ke lantai. Kamu membuat susu ini, Dev? Iya, tapi sepertinya Oliver nggak suka. Terima kasih. Jingga tiba-tiba tersenyum, membuat Davin kesulitan menelan saliva. Tadi aku dengar Oliver menangis, tapi saat aku keluar, ternyata kamu sudah menenangkan dia. Sekali lagi terima kasih. Davin berdecak pelan. Jangan berterima kasih seperti itu, Jingga. Aku jadi merasa seperti orang lain, gerutunya dengan ekspresi kesal di wajahnya. Ngomong-ngomong, kenapa Oliver gak suka susunya? Apa susunya sudah basi? Oliver suka susu yang hangat. Jingga meringis karena susu itu terasa dingin. Lalu ia membuka penutup botol dan mencobanya sedikit. Dan ini terlalu manis. Mendengarnya, Davin mengusap wajahnya dengan kasar. Davin merasa ia benar-benar lelaki bodoh yang bahkan membuatkan susu untuk bayi saja ia tidak bisa. Pagi itu berjalan seperti biasa, sarapan bersama-sama. Lalu Davin mengantar Oliver ke baby daycare dan setelahnya mengantar Jingga ke Madava Studio. Davin merasa kini pagi harinya terasa lebih hidup dan menyenangkan, sebab jika itu dulu Davin dan Jingga selalu sarapan bersama seperti orang asing yang sama-sama belum saling kenal. Lalu keduanya pergi sendiri-sendiri tanpa ada kata pamit, dan dada Davin terasa sesak saat menjalani hari-hari membosankan seperti dulu. Kini, Davin sudah berkutat dengan pekerjaannya yang menumpuk di kantor. Hatinya terasa jauh lebih ringan saat menjalani rutinitas. Davin juga sempat menelpon Chelsea hanya untuk hartanya
hanya untuk bertanya mengenai kabarnya setelah pesta malam itu. Bagaimanapun, sebagai orang terdekat dan sebagai pria yang pernah menaruh hati pada Chelsea, Davin tetap mengkhawatirkannya. Syukurlah kondisi Chelsea tidak begitu parah. Chelsea hanya mengalami gangguan pencernaan dan wanita itu sudah bisa beraktivitas kembali dengan normal. Selamat datang di Star Restoran. Ada yang bisa kami bantu? Sapa seorang waiter saat Davin memasuki Star Restoran yang kemarin ia kunjungi bersama Jingga. Berbeda dengan kemarin, siang ini pengunjung restoran ini tampak ramai. Iya, karena kemarin Davin mereservasi seluruh restoran ini untuknya dan Jingga. Saya mau bertemu dengan Pak Angga Pramudia, ucap Davin dengan suara baritonnya. Kami sudah memiliki janji. Oh, apakah Anda Pak Davin? Benar, waiter itu tersenyum ramah. Baik, mari ikut saya Pak. Pak Angga sudah menunggu Anda. Davin mengikuti langkah kaki laki-laki itu menuju sebuah ruangan private. Tadi pagi, Davin sempat menghubungi nomor telepon Angga yang didapatkan Vincent tadi malam. Lalu Davin membuat janji temu dengan teman masa remaja Jingga itu, mengingat bagaimana Jingga masih mengenang Angga sampai saat ini. Membuat hati Davin seketika diliputi hawa panas. Apa sih yang spesial dari Angga sampai-sampai Jingga masih mengingatnya selama bertahun-tahun? Namun kedatangan Davin kemari bukan untuk mencari tahu apa yang spesial dari diri Angga, bukan juga untuk menyuruh Angga menjauhi Jingga. Selamat siang Pak Davin, saya tidak menyangka Anda benar-benar ingin bertemu dengan saya. Angga menjabat tangan Davin lalu menyuruhnya duduk. Bagaimana? Apa yang bisa saya bantu?